Aku dan Tu tidak akur belakangan ini. Tidak ada hadiah lagi, bos. Kamu tahu bagaimana orang di luar sana berbicara tentangmu dan Tu. Mengatakan kalian berdua adalah mantan kekasih. Cermin pecah bisa diperbaiki apa? Buatkan saya laporan klarifikasi. Ya, kenapa begitu cepat? Kamu datang ke sini untuk apa? Aoyen, aku punya sesuatu yang sangat penting ingin kukatakan kepada Huang Nu. Kita jangan bertemu lagi lain kali, aku tidak ingin ada kesalahpahaman. Tapi aku ingin berbicara denganmu. Tentang Tang, pastikan apa yang kukatakan adalah benar, ini adalah masalah serius. Aku tidak berani menyembunyikan jika kamu tidak percaya. Bisa masuk rumah sakit untuk melihat Cuyen Fe Fan Fan. Apa yang terjadi, Aoyen? Saya masuk ke toilet rumah sakit dan tanpa sengaja mendengar Butang menelepon. Sepertinya bicara tentang keguguran atau sesuatu. Semakin didengar, semakin terasa tidak benar. Mungkin harus memberitahu dia. Bayi itu sudah meninggal lama. Pasti Butang mengalami keguguran kan? Dia dulu pasti menderita banyak kesedihan karena kehamilan tak diinginkan. Saya hanya khawatir. Dia ingin menyembunyikan kehamilan, lalu diam-diam melakukan aborsi sebagai balas dendam. Sayang sekali Aoyen. Sekarang jika dia pergi ke sana, sudah terlambat. Bayi tidak akan bisa diselamatkan. Saya sudah memberi suap kepada dokter. Tenang saja, jangan khawatir, lepaskan saja. Jangan takut, Bu masih muda, masih bisa memiliki anak. Berikan dia, saya sudah melakukan aborsi. Mengapa kamu begitu kejam? Lu Lem Uyen, jangan katakan apa-apa, saya tidak ingin mendengar alasanmu. Hati-hati. Kamu apa? Masih belum berkembang, ingin menjaga agar dia tetap di sini. Kamu harus pergi ke luar negeri. Dia menyelamatkanmu. Jadi begitulah, bagaimanapun juga, kita harus menyembuhkannya. Dia tinggal dengan istrinya, tidak ada yang berlebihan. Dulu saya tidak baik, tidak bisa merawat anak, tapi saya tidak akan membiarkanmu terluka lagi, bos. Tempat istri biasanya pergi, kami sudah mencarinya, terus mencari, bahkan menggali seluruh kota. Harus menemukan di mana kamu pergi dengan Kuantin. Jangan mencarimu lagi, Huongdu, tidak perlu mencari lagi. Ibu, ini tempatnya. Apakah ibu akan bekerja di sini nanti, Butang? Apa yang ingin kamu lakukan? Cepat berbaring, saya tidak akan melakukan operasi lagi. Saya sudah bilang padamu, anak ini mungkin sakit, jangan dipertahankan. Itu egois dan tidak bertanggung jawab. Saya tidak percaya anak saya sakit. Saya akan pergi ke rumah sakit lain. Ya, apakah kamu ingin masuk dan melihat? Bos Luke, terima kasih atas dukungannya untuk perusahaan IM. Anda bisa tenang. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Kontrak akan segera kami bawa. Luke, silakan duduk dengan nyaman. Tang Fan Ye, sudah 5 tahun tidak bertemu. Dengan Hua Kuantin. Luke, sudah lama tidak bertemu. Ibu, kenal orang ini? Huongdu. Sudah punya anak ya? Kenapa? Apakah harus menjaga diri setelah bercerai? Jika Luke tidak ada yang lain, saya akan pergi duluan. Selidiki untuk saya, mengapa dia pulang ke negara. Oh Uyen, orang tua kita ingin kita menikah, lihatlah. Jadi bulan depan ya? Benar, saya akan menghubungi perusahaan penyelenggara. Chef, sudah ditemukan. Kotang kembali, karena dia, sebagai perancang perhiasan batu mulia di IM. Perancang perhiasan batu mulia. Apa maksud Luke? Tidak melihat, saya mencari desainer cincin pertunangan, desainer Tang. Maaf, janji saya sudah lama. Apakah Anda yakin? Kotang mungkin belum tahu. Saya baru saja menginvestasikan 100 juta VAU perusahaan Anda. Apakah Anda pikir jika saya membantu modal? Dia mengancam saya. Ancaman tidak akan terjadi, hanya untuk menjelaskan, untung ruginya. Kapanpun Anda butuh, semakin cepat semakin baik. Akhir-akhir ini saya sibuk menyiapkan pernikahan, tidak punya waktu untuk mencari Tang untuk masalah. Saya harap Anda memaafkan, jika saya tidak salah ingat. Antara kita berdua, tidak ada yang perlu dibicarakan. Meskipun kamu dan aku tidak punya apa-apa, tapi dengan Aoyen ada, setidaknya dia adalah mantan istri Aoyen. Baiklah, saya akan mencari Tang. Anda mencari Tang. Baiklah, saya akan pergi melihat batu setan. Lihat, saya hanya terus berbicara, lupa tentang tujuan utama. Saya pergi sekarang. Luke Lem Uyen, apakah Anda gila? Ingin mantan istri merancang cincin pernikahan untuk Tang Fan Ye? Sudah 5 tahun. Akhirnya saya kembali ke sini bersama Anda. Di mana Nona Tang? Dia sibuk jadi dia pergi duluan. Bagaimana? Cantik kan? Saya masih ingat akan nenek. Bahkan datang ke sini untuk mengunjungi nenek ini. Bagaimanapun juga, nenek selalu nenek saya, anak laki-laki yang sangat baik. Terlihat, saya mengajar anak itu dengan baik. Nenek, tolong dengar telepon sebentar, pergi-pergi, makan-makan, dan bermain dengan kakek ya. Ibu, ya, ada tamu di rumah. Butang membawa tuan muda, datang untuk mengunjungi tuan tua. Nenek, saya tidak melihat. Anak laki-laki ini sangat mirip dengan saya, seperti anak dari satu keluarga. Kotang ada di mana ya, Kak? Minum obat saja ya. Baik, saya akan merawat anak itu. Kamu adalah An-An ya? Nama saya adalah Tang Kayaan, bukan Hoak. Mengapa harus Hoak Bak? Apakah Anda kenal Hoak Kuandin? Saya juga tahu dia Hoak Bak.
Kamu baru saja memanggil apa? Paman Hoak. Saya Hoak. Berapa usia Anda? 3 tahun setengah ya, Luk Lem Nguyen. Apa yang sedang kamu lakukan? Fan Fan Noidi. Siapa An menurut Luk Lem Nguyen? An adalah milikku, anakku sendiri. An, ayo pergi. An, orang paman yang aneh itu. Sudah bertanya apa pada anak? Bertanya berapa tahun anak ini sekarang? Jadi, apa jawabanmu? Jawablah sesuai yang ibu ajarkan. 3 tahun setengah. Sangat baik. Tunggu ibu sebentar ya. Fan, mengapa kamu membawa An pergi? Maafkan aku. Perusahaan saya ada sedikit urusan. Luk Lem Nguyen tidak memberitahu nenek. Sudah kubilang, tapi nenek takut padanya. Apa yang membuatmu tidak senang? Tidak apa-apa nenek, saya punya urusan sungguhan. Nenek sangat menyukai An. Jika saya punya waktu, saya akan membawa anak itu ke sini. Ya, An, pergi sapa siapa saja. Ya, jaga kesehatan, nenek. Selamat tinggal, nenek. Bahkan istrinya sendiri tidak bisa menjaganya. Sekarang meminta bantuan nenek tua ini, apakah Anda melihatnya? Jika makanan ini adalah hasil karya nenek, maka bagus. Yang berikutnya bukan. Bagaimana kamu tahu? Aku sudah bertanya, anak laki-laki itu baru berusia 3,5 tahun. 3,5 tahun? Jika kamu tidak tenang, maka ikuti dia. Jangan terlalu cepat, bisa terjatuh. Tante, maafkan aku, Tuan Tang. Anak Tuan sangat sopan. Aku, ibu, dan tante yang lain tidak dekat, nanti bertemu dengannya. Ingat untuk menjauh, mengerti, membatalkan pernikahan. Aoyen, apakah kamu sedang bercanda denganku? Huang Nu, aku minta maaf. Tapi jangan khawatir, aku akan menggantikanmu. Karena Tang sangat penting, benar. Meskipun 5 tahun yang lalu, dia meninggalkan anaknya dan pergi jauh. Meskipun 5 tahun kemudian, dia membawa seorang anak laki-laki sendiri, tidak jelas asal-usulnya. Aku masih setuju untuk menerimanya. Dan memaafkannya, benar. Mengapa? Karena cinta. Karena cinta, selama 5 tahun terakhir, aku pikir aku sudah melupakannya. Tapi dia kembali sempurna, berdiri di depanku. Aku baru menyadari. Aku tidak bisa melupakannya. Sedangkan kamu, selama bertahun-tahun, apa artinya bagimu dalam hatiku? Huang Nu, kamu harus tahu, aku hanya menghargai kamu, baik itu masa lalu atau sekarang. Aku hanya mencintai sendiri. Jadi, apakah kamu sudah memutuskannya? Benar. Baik. Aku tidak ingin menikah, kamu tidak perlu memaksa. Namun pembatalan pernikahan adalah hal penting, kamu butuh waktu. Bagaimanapun, keluarga Tu juga adalah keluarga yang berdarah tinggi. Baik, terima kasih. Anak manis, kakek sangat merindukanmu. Nenek, di luar angin kencang, kenapa nenek keluar? Kakek tahu bahwa Anda dan Tuan Muda datang ke sini bermain, jadi dia keluar beberapa kali, membuat kami juga ingin mengikuti. Masuklah, ayo. Oh, apakah Luke juga di sini? Tidak apa-apa, jika kamu tidak ingin melihatnya, biarkan nenek mengusirnya. Nenek, saya tidak bermaksud begitu. Silakan duduk. Oh Uyen, mengapa kamu datang ke sini? Saya dengar nenek tidak sehat, jadi saya datang untuk mengunjungi. Apakah saya mengganggu? Masuklah. Kakek. Nenek, Huang Nu ingin berbicara dengan nenek. Mengapa kamu datang ke sini? Mendengar kabar bahwa kesehatan nenek tidak baik belakangan ini, saya sehat-sehat saja. Jangan khawatir. Nenek, tamu datang, nenek hanya sedikit bicara. Nenek tidak memiliki tamu seperti ini. Jadi, saya akan pergi memetik buah. Aku akan pergi juga. Nenek, saya akan mencuci tangan. Pak Luke, bisa tolong saya mencuci tangan? Jadi, tolong bawa keluar dulu. Baik, Butang, apakah Anda butuh bantuan? Tidak perlu, Anda pergi beristirahat saja. Jadi, Butang sudah sibuk. Nenek, terima kasih, Butang. Nenek, apakah nenek merasa lelah? Apakah Anda butuh saya membantu Anda beristirahat? Tidak lelah, melihatnya membuat saya senang. Jadi, tolong bantu nenek untuk berdiri dan berjalan. Baik, pelan-pelan saja. Nenek, Luke Lem Nguyen. Ada apa yang ingin kamu katakan, Fan? Pasien mengalami shock alergi, apakah dia terpapar alergen hari ini? Dia hanya alergi terhadap mangga. Di dalam rumah tidak pernah membeli mangga, pastikan dan pikirkan lagi. Bibi Liu, makan siang di rumah semuanya disiapkan oleh Bibi. Benar, tetapi saya tinggal di rumah mereka selama 30 tahun. Tidak mungkin membuat kesalahan sepele seperti ini. Jadi siang ini, nenek masih makan yang lain tidak? Tidak, hanya satu hal. Sore itu, Nyonya minum segelas jus. Di keluarga, siapa yang membuat jus? Itu aku, Tuan Tang. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Meskipun kamu membenci Nguyen, kamu tidak bisa main-main dengan nyawa nenek. Kamu mencurigai saya, Tuan Tang. Saya juga tidak ingin mencurigai. Tapi semua yang digunakan Nyonya sore ini disiapkan oleh Bibi Liu. Bibi Liu tinggal di keluarga selama 30 tahun, ada alasan apa untuk menyakiti Nyonya? Jadi menurutmu, saya punya alasan apa untuk menyakiti nenek? Tentu saja itu kamu, tidak mungkin dia, oh Nguyen.
Saya yakin, ini bukan karena dia melakukan sesuatu yang merugikan siapapun. Tapi pasti tidak merugikan nenek, jika saya tidak salah ingat, saat saya membuat jus. Tuan Tu juga pernah ke dapur kan, tapi saat itu, saya hanya bertanya apakah Anda butuh bantuan atau tidak. Jika Anda bilang tidak perlu, saya akan pergi sekarang, jadi, mengapa, Butang? Anda mencurigai saya, Anda bisa mencurigai saya, mengapa saya tidak bisa mencurigai Anda, Butang? Setiap hal harus ada bukti. Masih ada bukti. Ibu, masih ada bukti. An, apakah saya telah melihat sesuatu? Semua bukti telah direkam oleh jam saya. Tidak, bukan saya hanya bingung sejenak. Ternyata Anda mencuri sambil berteriak-teriak. Apakah Anda akan melaporkan diri sendiri ke polisi, atau biarkan saya melaporkan Anda? Oh Uyen, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu nekat menyelamatkan aku dari kebakaran. Saya bodoh. Akhirnya, berapa lama lagi Anda ingin menggunakan ini untuk mengikat saya? Oh Uyen, karena Anda, saya dan istri saya masih seperti orang asing sampai sekarang. Apakah ini belum cukup? Uyen yang licik. Pasien sudah sadar, dia ingin bertemu dengan semua orang. Apakah Anda masih merasa sakit? Dia tidak merasa sakit lagi. Melihat An, dia senang. Oh ibu. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Anak kecil dari keluarga Tu, datang ke sini. Nyonya tua, saya tahu. Kejadian hari ini adalah ulahmu. Saya sangat menyukaimu. Pada tahun itu, berani mati, menyelamatkan Lem Nguyen dari kebakaran. Kamu menyelamatkannya sekali. Saya memaafkanmu sekali, nenek. Saya memberikanmu dua pilihan. Apakah kamu ingin hidup atau ingin Lem Nguyen? Nyonya tua, jika kamu ingin hidup, keluarlah dari sini. Mulai sekarang, keluarga Luktu dan kita tidak berhutang satu sama lain. Jika kamu ingin Lem Nguyen, maka terimalah hukumanmu. Tunggu sampai kamu keluar, kamu masih bisa bersamanya. Tentu saja, syaratnya adalah dia menerima kamu. Pilihlah, sudah melihat kan, anak bodoh. Seseorang yang harus dipenjara selama 3 tahun, juga tidak bersedia melakukannya untuk cucunya. Pada tahun itu, mengapa berani mati, menyelamatkan cucu dari kebakaran? Huong Du, sekarang kamu mengirim seseorang untuk membawa saya ke Haiti, membuatnya tidak bisa kembali ke negara ini seumur hidup. Ada apa? Katakan saja, Fan Fan. An, Tuluk dan ibumu punya beberapa hal untuk dibicarakan, masuklah ke dalam dulu. Ada apa yang ingin kamu katakan, Fan Fan? Aku sudah memikirkannya, tidak peduli siapa An sebenarnya, aku siap menerimanya. Sebenarnya, apa hakmu untuk menerimanya? Aku tidak butuh persetujuanmu. Jadi, aku masih tidak akan memaafkanmu. Maafkan apa? Kita sudah menikah. Lihatlah posisimu dengan jelas, mantan suami. Aku butuh bantuan dengan satu hal lagi. Kamu sedang apa? Wap Kuantin adalah saya. Anda percaya pada saya begitu. Mengapa Anda melakukan ini? Mengapa? Saya juga tidak takut untuk memberitahunya tentang rencana ini. Sebenarnya, sejak Kuantin muncul, itu semua karena rencana saya. Tidak ada yang terlewatkan, bukan? Dimulai dari insiden di pasar malam. Setiap kali kita bertemu, setiap kali saya membantu dengan pedang, setiap kali saya membantu dengan pedang. Semua ini adalah bagian dari rencana saya. Oleh karena itu, kamu tahu dia masih hidup sejak lama. Benar. Mengapa? Karena dia mencintaiku. Oleh karena itu, dia membawa saya dan An ke sini. Tuh Hainu, sangat sederhana. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, jangan berharap bisa mendapatkannya. Jika saya tidak salah menebak, dia adalah putra dari Luk Lem Uyen, bukan? Kepada Hainu, kamu sedang melakukan apa? Bawa dia ke neraka, jangan. Janganlah, apa yang sedang kalian lakukan? Biarkan aku pergi. Sebuah panggil ambulans sekarang. Pasien memiliki golongan darah AS negatif. Darah di gudang rumah sakit tidak mencukupi. Apakah ada yang memiliki golongan darah yang sama? Gunakan darah saya. Tidak bisa menggunakan darahnya. Mengapa? Sampai saat ini, kamu masih marah padaku, kan, Luk Lem Uyen? Kamu bodoh. Darah langsung tidak bisa ditransfusi. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu bodoh. Kamu adalah orang paling bodoh di dunia. Kamu adalah anak laki-laki kamu. Dia adalah anak laki-laki kamu. Baguslah. Organisasi karyawan dengan golongan darah AS negatif di perusahaan. Katakan kepada mereka untuk segera pergi ke rumah sakit. Pasien telah melewati masa kritis. Fan, An, jangan pergi. Berbahaya An, jangan pergi. Gia Tuat, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kotang, kamu sudah sadar? Ada apa dengan saya ini? Tuh Hainu, jangan mengirimnya ke neraka. Jangan begitu, An. Jangan khawatir, Bi An sudah bangun. An Luk sedang bersama anak itu. Luk Lem Nguyen, benar. Malam tadi, An Luk berada di sampingnya sepanjang malam. Baru saja pindah ke kamar sebelah. Aku akan periksa. Masih sakit tidak? Tidak sakit lagi ya? Jika tidak sakit lagi, itu baik. Kamu benar-benar ayahnya, lebih nyata daripada yang kukira. Jika kamu tidak percaya, kita akan melakukan tes darah. Kalau tes darah, tidak usah.
Ingat,